Dan sampai organisasi-organisasi yang besar juga terancam akan dibubarkan di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya, kenapa jangan sampai ada pembubaran. Lebih baik ya dilakukan pembinaan, karena Zaitun ini juga bukan pesantren yang bukan pesantren dengan komunitas kecil. Ini komunitas besar, sudah melahirkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu alumni kan. Udah berdiri 24 tahun kan? Udah 24 tahun. Bayangin pegalnya berdiri. Iya. Enggak, kadang-kadang duduk juga ya. Kadang duduk, kadang pun boleh. Kadang tiarap. Tidur enggak? Enggak bisa tidur dia. Enggak, itu juga ini aja lah. Biasa aja. Ya intinya jangan sampai dimanfaatkan kejadian ini dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gede. Iya. Jangan sampai. Welcome back di One and Only. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube di One and Only. Nah, kali ini kita masih lagi bersama Abang Syekh. Di One and Only udah dikenal dengan Abang Syekh. Yang FVP pada saat itu sampai nyium. Sampai nyium. Masya Allah. Tapi untungnya sehnya nggak ada belakangnya kan, ada ton ya kan. Syaiton. Itu kan kalau sehnya berat. Oh ya, sehnya berat ya. Jadi syekh. Oke. Alhamdulillah. Jangan. Ya, nggak bercanda. Apalagi saya Panji Gumilang ya. Itu cukup menarik. Terbesit kan dipikir apa itu aja yang kita bicarakan kan gitu. Iya. Lagi viral itu kan. Gimana? Cocok kita bicarakan. Karena sebenarnya kita nggak tahu mau bicarakan apa nih ya. Ya, kita pengennya kayak ngobrol-ngobrol biasa nyantai kan. Tapi karena memang Syekh, apa tadi saya bilang tuh? Panji Milenium ya? Panji Milenium. Enggak lah, Panji Milenium. Apa yang megang ular itu? Apa? Iya itu megang ular. Oh, Panji Sang penakhluk. Panji itu untuk masak ya kan? Itu Panji itu yang sering tengah malam. Panji. Lagi cepat. Lagi mawak nih. Betul nih. Udah nggak ada. Udah Habis. capek gitu itu kan. Nah terkait tentang apa itu tadi? Apa nih? Yang menyimpang. Panji Gumilang. Tidak lepas dari kalimat pesantren. Jadi pesantren kok gini? Pesantren ini sejatinya kan konteksnya baik kan saya. Baik. Menciptakan anak-anak baik, santriawan dan santriwati yang unggul, beradab, lebih berakhlak gitu kan. Tapi dengan hadirnya pesantren Al Jihad. Bukan. Abdullah Lubis. Salah. Ya kalau salah ditulis, kalau salah tolong diluruskan gitu. Nah, pesantren apa namanya? Al Zaitun Al Jihad pula Bang bilang oh yakin bilang orang itu pun tahu. Al Zaitun. Di mana itu? Di Indonesia. Di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat. Indramayu. Nah, sepengetahuan Abang Syekh lah kan. Iya. Apa yang terjadi di situ, Syekh? Kok viral dia? Iya, Ya, apa yang membuat dia viral gitu? Nggak terlalu ngikuti ya Al Zaitun ini. Secara dari detail nggak awal. mengikuti. Nggak ngikuti. Karena udah jarang juga terlalu ngikuti berita-berita viral belakangan. Tapi memang Al Zaitun ini sejak dari dulu waktu masih nyantri pun kita udah dengar desas-desusnya bahwa ini pesantren ada hal-hal yang kontroversi di dalamnya. Tapi wallahu a'lam ya, kita kan nggak tahu langsung waktu itu. Karena kita nggak terjun langsung. Iya, dan belum dapat banyak informasi soal itu. Nah, dan termasuk Al Zaitun ini pun tergolong pesantren yang masih muda. Baru. Tahun 99 dia. 99 masih sekitar 24 tahun. Beda 3 tahun sama aku ya. Setahu saya yang dari saya yang baca informasi yang didapat ya tahun 99. Artinya kan kalau untuk ukuran pesantren yang di Medan ini pesantren modern ada banyak yang berdiri sejak tahun 86, 85 atau bahkan sejak tahun 50-an sudah ada yang berdiri. Ya seumuran sama Abang ya.
pernah mampu ya. Tua kali Pak Hari ya. Aku beda 2 hari sampai Istana Maimun di luar ya Bu. Oh ya, enggak lah. Gila 2 kali ya. Beda 2 hari ya sama Istana Maimun. Aduh. Jadi memang sependengaran kita ini kan seinformasi yang kita dapatkan kan. Nah, bukan kita yang meneliti langsung, melihat langsung, menggali informasi secara langsung ke sumber. Ya memang banyak kontroversi lah, dari mulai menyanyikan lagu-lagu Yahudi gitu ya kan, terus sholat. Nah dari 2 hal itu aja kita udah tahu, oh ini memang Sedikit kontroversi. Kita nggak mau lah bilang langsung sesat gitu ya kan. Iya. Bukan kapasitas kita menyesatkan Al-Zaitun itu. Bukan kapasitas awal pula kan. Oh karena jadi kalau misalkan ada orang umat muslim yang menyanyikan lagu Yahudi itu belum bisa dikatakan sesat gitu. Masih hal yang lumrah atau gimana? Ya pada dasarnya memang nggak boleh. Nah, jadi kita memang dilarang untuk menyanyikan lagu yang ada kaitannya dengan akidah agama lain gitu. Baik itu Yahudi, Nasrani, atau agama apapun itu. Jadi nggak terfokus kepada Yahudi aja. Semua agama, lagu-lagu yang berkaitan dengan lagu-lagu keagamaannya itu memang nggak boleh dinyanyikan. Karena lebih cenderung ke tasabuh nanti jadinya. Kita mengikuti mengikuti ajaran agama mereka. Itu sih. Jadi tapi begini ya. Kita coba dulu keluar dari titik negatifnya gitu. Ya, bukan berarti saya mendukung Al-Zaitun ya, jangan dipelintir-pelintir. Jangan juga. Aduh. Kami nggak melintir, yang motong videonya. Iya. Tapi Al-Zaitun itu dari segudang ataupun banyak hal yang kontroversi, ada hal yang saya rasa ini perlu dicontoh sama pesantren-pesantren yang ada yang lainnya gitu kan. Al-Zaitun itu salah satu pesantren yang paling mandiri. Dia punya kebun, yang kebun itu memang digarap oleh santrinya langsung. Dia punya galangan kapal kabarnya dari. Oh iya, galangan kapal. Dia punya galangan kapal. Itu informasi yang saya dapat dari podcastnya Bukon yang apa itu? Oh, yang ahli militer. Ahli militer. Jadi Al-Zaitun itu punya galangan kapal. Itu kan luar biasa, pesantren yang dalam tanda kutip pesantren itu salah satu dia masih muda, yang kedua pesantren ini kan cenderung kepada kegiatan-kegiatan agamis. Tapi dia punya wirausaha atau dia punya bidang usaha yang itu udah bukan UMKM lagi. Betul. Udah bukan UMKM, itu udah kapal loh. Galangan kapal itu udah kapal industri. Nah, itu jadi mereka punya itu. Nah, ini juga yang saya rasa patut dicontoh, walaupun dari segi pemahaman atau dari segi pengaplikasian ibadah banyak yang nggak boleh dicontoh atau nggak bisa dicontoh, tapi dari hal pengembangan ini saya rasa ini patut kita contoh sebetulnya. Nggak hanya fokus pada pesantren, tapi seluruh pendidikan. Ini ada baiknya memang Al-Zaitun ini. Dari segi hal ini ya, dalam tanda kutip dari segi hal ini memang saya apresiasi. Bagus. Jadi kebunnya itu notabene-nya dikelola sama santriawan ya? Atau ada masyarakat? Nah, itu juga belum tahu terlalu detail soal itu. Tapi yang pasti mereka punya kebun yang dikelola santri, itulah headline beritanya kan. Nah, pada dasarnya gini kan, ada hal yang baik dari Al-Zaitun ini dalam artian dia pesantren yang berdiri secara mandiri. Nah, sejatinya pesantren-pesantren yang di luar Al-Zaitun pada umumnya dalam kategori mandiri atau yang apa di luar daripada bantuan dari mana bergantungnya gitu. Jadi pesantren itu memang sumber dananya macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang pesantren itu hidup dan berjalan sumber dananya murni dari iuran bulanan santri. Perputaran dari situ ya. Perputaran dari situ itu ada. Ada juga pesantren yang hidup dan berjalan operasionalnya itu dari donatur. Santri tidak dibebankan biaya wajib, hanya mungkin orang tuanya hanya
dianjurkan untuk berinfak bulanan. Dalam bentuk infak. Infak, dia bukan kewajiban yang harus dibayarkan, tapi ada donatur yang mendanai seluruh operasional pesantren itu gitu. Itu ada yang begitu. Ya, yang ada juga pesantren yang mandiri. Nah, ini lebih kepada pesantren modern. Pesantren modern itu lebih mandiri. Jadi dia juga menggantungkan operasionalnya dari iuran wajib yang dibebankan ke santri, tapi dia juga mengelola unit-unit usaha yang ada di dalam pondok pesantren. Ada UMKM yang dijalankan, jadi kantin, laundry segala macam itu dikelola mandiri sama pesantren, sehingga income dan perputaran itulah yang membantu operasional pesantren dan tidak hanya bergantung kepada iuran wajib dari santri tadi aja. Nah, makanya ketika kita tahu Al Zaitun ini punya galangan kapal, punya kebun dan banyak lagi macam-macam industri yang mereka miliki, ini sebuah terobosan yang luar biasa. Walaupun sumber dananya dari mana mereka bisa buat itu kan wallahu alam, kan kita nggak tahu. Sampai nanti ada rilisnya dari pengadilan ya. Kita nggak berani juga ngomong kayak gitu. Nah, sepengetahuan Syekh ini kan, Mbak Abang Syekh, Al Zaitun ini salah satu atau satu-satunya pesantren yang punya industri yang sebesar ini. Atau ada pesantren lain? Sebenarnya pesantren lain ini ada juga nih industrinya, rivalnya ataupun kayak segolongannya lah. Ada dua pesantren yang saya rasa ini juga salah satu pesantren modern dengan kemandirian yang baik di Indonesia. Salah satunya Gontor, ya udah tahu lah semua kan. Banten ya? Memang Ponorogo. Nah, itu memang ya untuk pesantren modern, hampir seluruh pesantren modern se-Indonesia itu kiblatnya Gontor memang sebetulnya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada satu yang baru-baru juga saya tahu, Darul Lughah Dalwa, pesantren Dalwa. Tempatnya pastinya saya nggak ingat pula di mana. Dalwa itu, kalau dari artikel yang saya baca, Dalwa ini punya mall. Pesantren punya mall, tapi ya dalam tanda kutip kita nggak tahu bentukan mallnya seperti apa detailnya. Tapi sekilas saya lihat foto-fotonya, gambar-gambarnya itu memang sudah layak dikategorikan sebagai mall. Seperti pusat perbelanjaan bagi pesantren itu atau untuk umum? Pesantren itu aja. Masuk ke dalam mall itu harus punya kartu tanda pengenal. Itu kartu siswa. Jadi yang boleh masuk ke mall itu hanya santri gitu. Kartu aksesnya. Kalau kartu BPJS 7 hari suruh pulang. Balik lagi besoknya pun nggak apa-apa, yang penting pulang dulu gitu. Iya, masalahnya awak udah step disuruh pulang kan, berarti nggak menjamin ya? Tanyalah yang step. Enggak, aku bukan nanya. Jadi aku bilang berarti nggak menjamin ya? Iya. Itu rumah sakit mana? Nggak tahu. Rumah sakit mana? Nggak tahu, mungkin di London. Di London. Lonsum. Jadi pesantren itu kayak sekelas apartemen ya, yang punya fasilitas di dalamnya itu. Ya itu di Dalwa itu. Cobalah nanti boleh di scrolling kan akun media sosialnya. Mungkin kalau kalian yang pengen tahu juga scroll aja coba Dalwa, DALWAH. Ya, tapi pada umumnya memang pesantren modern itu mandiri sih. Mandirinya pesantren modern itu mandiri. Artinya dia bisa mencari pendanaan atau sumber pembiayaan lain selain dari uang SPP wajib tadi gitu. Ada usaha yang dikelola. Itulah memang pesantren modern itu yang membedakan dengan pesantren tradisional gitu. Nah, sekarang pun nggak sedikit juga pesantren tradisional yang memang dia sudah bertransformasi jadi pesantren modern gitu. Walaupun secara labelnya dia itu pesantren tradisional, tapi operasionalnya udah arah-arahnya ke modern. Gitu. Ada usaha yang dijalankan gitu. Ya, artinya memang tuntutan zaman ya, pesantren itu memang harus mandiri. Tuntutan zaman pesantren itu harus mandiri. Kalau enggak ya nggak berkembang ya. Sulit berkembang. Iya. Kan itu. Karena masih berharap ya. Karena kan makin tinggi zaman orang tua itu nuntut lebih untuk anaknya.
Kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu mungkin tuntutan orang tua dia hanya ingin anaknya itu pandai agama gitu. Pandai baca kitab, Ya. pandai baca Quran, pandai bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Dengan perubahan Tapi zaman, perubahan zaman semakin persaingan individual pun makin tinggi. Orang tua kan kepingin anaknya yang bisa yang jago agama, ngerti agama, paham agama, taat ibadah, yang bisa membelah lautan. akhlaknya baik, bisa membelah lautan kayak Nabi Musa. membelah hati Musa dia tidak sanggup. Jadi ya bisa itu dan bisa juga berkegiatan bisa berbisnis, entrepreneur gitu. Atau lebih dalam hal lainnya itu mungkin pejabat, anaknya bisa jadi politikus. Jangan. Jangan ya. Enggak, jangan. Jangan. Udah bagusnya keluar pesantren. Jadi Ya. pejabat kan? Bang, Ya artinya Berarti ini pejabat nih. itu nggak bagus. Enggak apa. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Iya. Jangan diarahkan ke sana ya. Iya. Sebenarnya gini, pengharapan kita, orang-orang yang dalam parlemen itu seharusnya orang-orang yang baik. Di sekeliling pemerintahan. Seharusnya dalam lingkup parlemen. Iya. Nah, hadirnya atau masuknya anak-anak muda yang hadir dari pesantren santriawan dan santriwati ini lulusan-lulusan terbaik yang terlibat dalam parlemen, seharusnya kan dia bisa merubah stigma, paradigma terhadap pemerintah. Itu yang kita harapkan kan. Iya. Nah, kalau yang aku lihat dan aku Bayangkan. dan aku pikir-pikir kan, seminimal aku pikir-pikirkan lah. Iya. Waktu saat aku nggak punya ada waktu luang sedikit. Ketakutannya begini, mereka yang baik masuk ke dalam tempat yang dalam artian kotor, apakah mereka bisa membersihkan yang kotor ini atau dia yang kotor? Itu yang menjadi ketakutan. Niatnya untuk membersihkan, tapi alhasil, dia jadi yang kotor. Ya, Pada logikanya bagus aku bersih, nggak apa-apa lah. Kayak misalkan kita jatuh ke lubang sampah, pas keluar bau kan? Ya. yang tadinya nggak bau, Iya. nggak bau Iya. gitu kan. Padahal kita jatuh ke lubang sampah itu untuk membersihkan Iya. sampah, Pas keluar rupanya kita yang bau ya. bawa sampah. Orang kan cuma kau bawa sampah, orang nggak mau tahu dia Iya. ngapain di lubang sampah. Iya, Begitu Ya, dia. jadi memang pada dasarnya pribadi manusia itu kalau dia memang baik dan kebaikan dalam karakter dia itu sudah mengakar dan tertanam kuat, mau diletakkan di tempat yang bagaimanapun, insya Allah dia akan tetap bisa menjaga karakter baiknya itu. Walaupun banyak musuhnya nanti, bahkan Walaupun tetap banyak musuhnya. Karena apa? Kalau saya pribadi, awak lah ya kan. Kayak enak kali ngomong saya ini. tolong dibantu ya. Dari kalau awak ini ya kan, dengar ingat-ingat lah petua. Dulu pimpinan pesantren kami sering ngomong gini, Ustadz Yose kan, kalian kemanapun kalau emas dicampakkan di dalam kubangan lumpur sekalipun akan tetap emas. Berlian diletakkan di tengah-tengah kotoran pun tetap akan jadi berlian. Nah, tinggal sekarang kita compare itu ke karakter kita seberapa kuat. Nah, kalau tadi dari berlian dirubah ke karakter yang baik atau ke soleh atau apalah gitu kan, seberapa kuat akar kebaikan itu tertanam dalam karakter kepribadian kita. Kalau lemah ya pada akhirnya memang akan tergerus. Kenapa? Karena memang kita nggak kuat dalam membackup diri kita agar tetap baik di tengah-tengah lingkungan yang kurang baik. Dan memang pada kenyataannya nggak banyak orang yang bisa mempertahankan itu kan. Iya. Karena ya itu tadi keimanan manusia ini kan beda-beda macamnya. Makanya lah lebih diutamakan, lebih dianjurkan untuk cari pergaulan yang sehat. Karena pergaulan sehat itu yang memang mempengaruhi karakter kita. Tapi kalau begitu, tapi minimal pun dia dalam rapat itu nggak mestilah dia main game Candy Crush kan? Enggak pecat lah. Candy Crush itu ya? Katanya. Rupanya Waktu ku perbesar gini lain. apa? PLN ada petirnya. Mana betul?
Ya mungkin waktu kukur berbesar iklan. Oh, Iya. Masa iklan PLN. Iklan ya kan. Iklan. positif. Pibes. Waktu pertama-tama dia bilang dia positif pibes. Tapi tadi aku nggak setuju sama saya yang tentang emas kalau taruh tempat sampah tetap emas. Kalau aku beda, emas ku taruh depan rumahku hilang. Iya. Makanya taruh lubang sampah. Memang saya taruh lubang sampah. Iya. Jangan depan rumah sampah. Tapi hilang, ya kan tetap emas yang hilang, bukan tai yang hilang kan gitu. Iya. Itu. Dia tetap emas walaupun dia hilang. Emas. Apa yang hilang? Emas. Emas opo. Udah. Yang menggelitik gini kan tentang apa tadi? Al-Zaitun gini. Orang tua dari santri dan santriawan ini memasukkan anaknya ke pesantren itu pasti punya tujuan yang baik. Punya pandangan yang sama. Yang menggelitik gini kan menjadi viral ada kegiatan keagamaan yang sedikit menyimpang lah, Nah, gimana perasaan ataupun keinginan orang tua itu tadi goyah apa enggak? Yang ku ketahui pada umumnya itu agamanya begini. Tentang apa dibilang yang menggelitik tentang saf ya? Saf sholat. Terus perempuan yang bisa menjadi imam. Nah, itu ya misalnya orang tua nih, misalnya aku orang tuanya kan kayak ajarannya nggak kayak gini, tapi kenapa anakku masuk dalam pesantren yang ajarannya berbeda dengan apa yang aku ketahui? Nah, ini kan abang saya juga alumni, kalau pesantren alumni bilangnya. Iya, alumni. Nah, alumni dari pesantren kan. Nah, punya nggak pengalaman kayak orang tua itu masukkan kita pesantren ini karena memang sejalan dan punya keyakinan yang sama kan terhadap apa yang dijalankan di pesantren, apa yang dijalankan di keluarga. Jadi begitu dia keluar tetap bisa sharing gitu kan. Nah, begitu kita masuk pesantren yang diajarkan oleh pesantren itu berbeda sama yang diketahui orang tua, itu gimana? Iya, kalau itu tadi, kalau dari awal orang tuanya punya standar, artinya saya ini kan udah nerima murid kan. Jadi beberapa orang tua murid itu bertanya memang, Ustadz ini pesantrennya kemana afiliasinya gitu. Selalu itu dipertanyakan, Muhammadiyah kah atau Nahdiyin kah atau Salafi Wahabi kah gitu. Itu bertanya. Ya kita jawab aja sesuai dengan apa yang memang sedang kita jalankan gitu kan. Alhamdulillah kalau memang dia sepaham dia masuk gitu. Kalau tidak ya dia nggak artinya mundur lah. Atrek lah dia. Banyak juga yang mundur. Banyak. Ada yang mundur. Ada mundur. Termasuk juga di waktu itu kan sempat ngajar juga di pesantren tempat saya tamat itu. Jadi ada beberapa yang mundur karena dia mungkin kepinginnya masukkan anaknya ke pesantren yang Muhammadiyah gitu kan. Kalau kita kan dulu Nahdiyin. Jadi kan yang beda. Berbeda afiliasinya. Jadi ya kalau memang dari awal wali santrinya itu ingin masukkan anaknya ke Al-Zaitun karena yakin bahwa Al-Zaitun itu Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus, yang memang benar gitu kan. Ya pasti ketika dengar kabar adanya kontroversi begini pasti langsung ditarik. Itu udah pasti. Karena dari awal orang tuanya punya standar. Nah, kecuali standar memang kayak nggak punya standar, tapi udah masuk aja, yang penting terserah arahnya kemana, yang penting Allah kan gitu. Bisa jadi ya. Ya yang penting bagus aja kalau bagus aja. Yang penting kalau di pesantren, yang penting nggak ikut pergaulan bebas gitu kan. Karena kan nggak banyak juga, bukan nggak banyak, rata-rata malahan mayoritas orang tua itu masukkan anaknya biar jangan pergaulan bebas. Nggak spesifik sampai ini harus jadi Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus aja, nggak gitu. Jarang ada yang begitu. Kebanyakannya biar anaknya jangan masuk ke pergaulan bebas gitu aja. Nah, yang model-model wali santri begini yang kurang reaktif terhadap informasi-informasi yang kayak gini, yang kalau ada kesesatan atau ada hal-hal yang menyimpang, dia cenderung lebih, atau mungkin dia sudah sempat senang dengan pimpinannya. Jadi dengar-dengar kabar-kabar yang seperti ini, kabar miring, apa-apa kok, yang penting masih saya Panji Gumilang di situ gitu. Ada konteks persahabatan emosional ya kan. Emosional tadi. Kalau pengetahuan saya lain, kontroversi yang bermunculan di Al-Zaitun itu memang sudah lama atau baru-baru ini aja? Ya itu kalau dari yang baca memang udah lama. Tapi
ya kenapa baru viral sekarang kan gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan besar. Ya simpel aja, selama ini memang nggak ada yang mau memunculkan itu jadi berita besar, itu aja. Itu yang sudah lama. Karena Jadi nggak mungkin kesesatan itu terjadi dalam satu malam. Iya, kecuali Candi Borobudur kan. itu pun kurang satu dia. Iya kan udah ditebak dulu. Mencurang ya? Mencurang. Jadi itu pasti sudah bertahun-tahun sehingga mereka dengan PD-nya kemudian memunculkan itu ke publik gitu kan, memunculkan perbedaan-perbedaan itu ke publik. Itu kan karena memang udah terstruktur dan sudah kuat pemahamannya tahun ke tahun gitu. Kan itu sebetulnya. Dan sudah punya basis massa juga. Apa mau nanya? Ya, aku mau nanya. Ya, tanya lah. Berarti sebenarnya pesantren Al Zaitun ini menurut saya lebih banyak mudorotnya atau positifnya? Ya, jawabannya kalau saya punya adik, keluarga atau umpamanya anak di situ ya dengan kondisi sekarang pasti saya tarik. Itu aja ya, maksudnya menggambarkan jawabannya Iya. paham lah itu ya kan. Iya. Ya pasti kita tarik gitu ya. Artinya ya lebih bagus ditarik karena apa? Khawatir nanti pemahaman anak kita di situ atau adik ada sepupu juga terkontaminasi dengan pemahaman yang tidak bertanggung jawab. Karena ilmu itu harus ada pertanggungjawaban. Benar. Seperti saya Panjung bilang kami mazhab Soekarno. Nah, ini kan juga tentu sudah menyalahi gitu kan. Mana ada Bung Karno buat mazhab agama, ada aja. Atau mungkin yang diungkapkan oleh Panji Gumilang itu bukan mazhab agama, tapi mazhab pemahaman secara nasionalisme. Itu kita kurang paham juga ya kan? Iya, iya. Nah, tapi yang pastinya ketika dia sudah ngomong mazhab dan apalagi pertanyaan mazhab apa itu konteksnya dengan permasalahan SOP yang bercampur-campur, jawabannya adalah mazhab Soekarno, yaitu itu jawaban yang paling nyeleneh sebetulnya. Iya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan yang udah nggak benar. Nah, itulah. Tapi apapun itu kita serahkanlah ke ulama yang memang mujtahid. Benar. Ulama-ulama yang memang punya kapabilitas untuk menentukan Az-Zaitun itu sesat atau tidak sesat. Sampai detik ini mayoritas mengatakan sesat. Itu aja sih sebetulnya. Mayoritas. Tapi bukan berarti seluruhnya. Nah, tapi kalau Az-Zaitun itu dibubarkan sebetulnya saya nggak setuju juga. Kenapa? Karena ada kapal tadi ya. Satu Kapalnya siapa yang punya coba? Enggak. Iya. mengutip dari Agak susah baginya kan? Iya. Agak susah. Bubar nih. Mana? Kapal itu kayak mana? mengutip dari pernyataan Prof Mahfud ya, saya setuju kali. Kenapa? Banget gitu. Bener banget kan? Banget gitu. Jadi pernyataan Prof Mahfud itu pernyataan yang paling bijak. Jangan sampai kita memunculkan presiden untuk membubarkan pesantren. Karena khawatir masa-masa yang akan datang yang berkuasa di negeri ini pemahaman Islamnya yang berlainan dari kita, tentunya ini juga jadi bumerang. Suatu saat ini juga presiden ini, sejarah ini digunakan untuk membubarkan pesantren-pesantren lainnya di masa yang akan datang. Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Setuju dengan pendapat Mahfud. Oh, Mahfud. Jadi tentang kayak kalau sudah ada pesantren yang ditutup, pada akhirnya setiap ada pesantren yang sedikit menyeleneh aja, bubarkan. Kenapa gitu? Sebetulnya spesifik bukan soal nyelenehnya. Yang tidak sejalan. Yang tidak sejalan dengan pemerintah yang berkuasa pada saat itu akan terancam akan dibubarkan. Betul. Kita kan nggak bisa menjamin nih. Iya. Karena kan kita demokrasi kan. Iya. Yang demo dikerasi. Sama Jadi kayak setiap 5 tahun sekali 5 tahun sekali pemilu berganti rezim per 5 tahun sekali, kita nggak tahu rezim yang akan berkuasa itu apakah Islamnya alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang betul-betul lurus, atau bahkan Syiah, atau bahkan aliran-aliran yang lainnya.
suatu saat ketika orang-orang seperti ini yang berkuasa, maka pesantren-pesantren yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau juga mungkin Muhammadiyah atau mungkin ormas-ormas lainnya gitu, ini akan terancam dibubarkan. Saya khawatir begitu. Akan ada presiden. Nah, ini tadi yang ini kan harus kita juga kan, harus kita hindari. Saya setuju dengan yang disampaikan Prof. Mahfud itu memang seperti FPI lah. Ini kan FPI ini kan seakan-akan jadi HTI, mohon maaf HTI. Seakan-akan HTI ini kan jadi presiden. HTI bisa dibubarkan sama pemerintah, kemudian pemerintah membubarkan FPI. Nah, di masa-masa yang akan datang kita nggak tahu lagi nih mana organisasi yang akan dibubarkan. Pokoknya setiap organisasi yang menentang pemerintahan, ya warning lah, pasti udah lampu kuning itu kan. Betul. Hati-hati. Cari aja kesalahannya. Cari kesalahan, cari celah, cari aturan, ya bisa jadi. Ya mohon maaf dalam tanda kutip, jangan sampai kita nggak jadi doa itu kan. Jangan sampai organisasi-organisasi yang besar juga terancam akan dibubarkan di masa-masa yang akan datang. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kenapa? Jangan sampai ada pembubaran. Lebih baik ya dilakukan pembinaan. Karena Zaitun ini juga bukan pesantren yang bukan pesantren dengan komunitas kecil. Ini komunitas besar, sudah melahirkan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu alumni kan. Udah berdiri 24 tahun kan? Udah 24 tahun. Bayangin pegalnya berdiri. Enggak, kadang-kadang duduk juga ya. Kadang duduk, kadang pun boleh. Kadang tiarap. Tidur nggak? Nggak bisa tidur dia. Nggak, itu juga ini aja lah. Ya intinya jangan sampai dimanfaatkan kejadian ini dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gede. Jangan sampai hal ini menjadi dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, agar tidak salah memilih kekasih. Pesantren. Masuk ke pesantren Bismillah Anwar. Bisa. Nah, kebetulan saya ini juga memiliki pesantren, makanya kita bukan memiliki ya, mengelola pesantren wakaf. Ya, kita doakan semoga memiliki. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ada yang tahu gitu. Saya ini mengandung berprinsip dengan cukup. Cukup. Harus cukup. Lebih pun bingung, kurang pun pusing. Cukup ya. Cukup. Karena banyak kali nggak tahu juga kita mau ngasihnya ke betul. Tahu sih. Kamu lah. Iya. Tahunya sih, cuma pura-pura nggak tahu sih. Ada aja yang nampung. Iya. Itu dia. Ya jadi seperti itu. Ya, karena kan lebih baik masukkan anak ke pesantren yang memang ada orang yang kita kenal dan yang kita percaya dalam pesantren itu gitu, baik sebagai guru, pengelola, atau bahkan walaupun hanya tukang masak yang kita kenal. Betul. Jadikan dia sebagai penjamin anak kita. Tapi kalau lebih bagus lagi, kalau punya guru atau ustadz atau apa di masjid, ya tanyakanlah, Ustadz, saya mau seorang anak nih ke pesantren, kemana pesantren yang bagus gitu. Meminta rekomendasi. Jangan ini ngelihat di internet, ini bangunannya bagus karena bangunan nanti orangnya nggak ada, ya pulang kan udah belajar apa nak di pesantren? Belum usaha lo. Ya Allah, itu kan bahaya kan? Iya, betul. Orang tuanya karena nggak tahu itu yang diomongkan anaknya apa, dia kok hebat kamu bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa ini. Nggak taunya itu salamnya orang Yahudi. Ini kan jadi masalah juga gitu. Iya. Keren nih lagunya, bagus kamu di pesantren. Nah, jadi itu harus masuk pesantren. Kalau ingin masukkan anak ke pesantren, masuklah ke pesantren yang direkomendasikan oleh orang-orang terdekat, orang-orang sekitar yang bisa dipercaya. Gitu. Ya, banyak orang dekat tapi kita nggak percaya. Contohnya? Contoh. Ya kalian dua lah. Contoh terdekat. Ya, kita lah.
Ini dekat, tapi nggak mungkin gue percaya Glenn kan, menjebak Glenn mana nih? Contoh itu tadi Glenn jebak gue kan. Nah, jangan Glenn kira gue pengen jadi contoh kan. Sebenarnya jawabannya tuh nggak kita dua kan? Iya. Ada yang lain. Nah, jadi jebak. Aku pengen mau apa dulu? Menyetir. Nyetir gini aja. Apa ini? Mutar Balik haluan, mutar balikin fakta. Mutar haluan kan tadi ada bilang kayak ada salah satu indikasi kenapa masuk pesantren dan tetap berada di pesantren tersebut karena ikatan emosional ataupun persahabatan dengan pemiliknya. Nah, konteks persahabatan ini perlu lagi dibahas kan. Nah, Secara sosial sahabat tuh jarang bisa melekat dari teman ke sahabat gitu kan, persahabatan. Kalau teman tuh hanya sekedar kenal, ya teman tongkrongan. Nah, sahabat itu mungkin lebih dari itu. Nah, secara konteks agama, persahabatan itu gimana sih? Jadi kalau dalam konteks agama, sahabat itu merujuk ke ini aja lah ya, ke pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tamyizis Sahabah. Sahabat itu sahabat Nabi nih, tapi kriterianya orang yang hidup bersama Nabi, orang yang berjuang bersama Nabi, hidup dan mati dalam keadaan Islam, itulah sahabat. Nah, kalau kita compare itu hari ini, bagaimana sahabat itu untuk kita? Sahabat itu tentunya orang yang hidup bersama kita, ya berjuang, baik itu suka maupun duka, dan pasti menasihati dalam kebaikan. Kebaikan ini standarnya pun ada, standar kebaikan menurut ajaran Rasulullah. Itulah kebaikan sejati. Nah, jadi sahabat itu memang perlu. Kenapa? Karena Rasul dari mulai awal perjuangan dakwah Islamnya sampai meninggal itu nggak pernah tidak ada hadirnya sahabat. Jadi nggak pernah absen dari kehadiran sahabat. Kenapa? Kadang kita butuh semangat dari orang yang mungkin itu bukan keluarga. Kadang kita mungkin udah terlalu sering dapat semangat dari keluarga kan, jadi sudah sudah kebal, istilahnya udah nggak bisa jadi stimulus lagi. Maka perlu orang yang selain dari keluarga yang kita anggap itu adalah sahabat kita. Nah, itu tadi fungsinya gitu, yang dapat menasehati dalam hal kebaikan. Sahabat itu saya rasa perlu, merujuk dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani tadi dalam kitab Tamyizis Sahabah. Ya, kriteria sahabat itu adalah orang yang hidup berjuang bersama dan tentunya menasihati dalam kebaikan. Itulah sahabat menurut agama. menasihati dalam kebaikan. Ya, siapapun yang menasihati dalam kebaikan itu sahabat. Ya. Maksudnya orang nasihatnya mana pernah soal buruk kak? Lain. itu bukan nasihat mendoktrin itu. Iya. Nah, itu lain lagi ya doktrin ceritanya itu. Kalau udah mencekokin ya. Mencekokin dia. Cekok. Jadi pernah rupanya kakak mendapat nasihat untuk keburukan? Pernah. Kan Pernah. Siapa? Contoh. Iya. Enggak, lupa aku. Lupa aku. cerita dia. Nanti lepas kamera cerita ya. Berarti sabar itu orang yang hidup. Iya lah kalau Aku ngulang loh. sahabat emang orang yang hidup. Kalau orang yang mati mayit. Aku tadi mau ke gitu Ise. Kalian kayak gitu nggak ya ngapain? Nggak boleh. Boleh. Apa bedanya kok Mas? Beda lah. Nggak berpeci. Ya, itu salah satu perbedaan. Dan aku nggak bisa ngulang aku. Itu ya berarti konteks sahabat ya. Makanya sahabat Nabi itu dibukukan dalam sejarah, pendapat ulama ahli-ahli sejarah itu
tidak kurang dari 100.000 orang sahabat Nabi. 100.000. Nah, tidak kurang dari 100.000 orang. Tapi ya nama-namanya nggak hafal lah pula kita kan. Ya. 1.000 aja ini. 100.000. 100.000 itu satu kursi tuh kan. Iya. Iya. Dua lah, dua. Ada 2 kursi ya. 100.000. Dua. Berapa kursi itu? RI. Enggak, maksudnya kursi plastik. 100.000 nih berapa kursi kita dapatnya itu? Iya. Kursi plastik kan? 1.000 ya. Lagi yang second kan? Aku udah mencoba mengarahkan ke yang real aja ya. Kalian mengarahkan ke sana kayaknya. Pertanyaan pertama, kalau ada satu hari tanpa dosa, apa aja yang bakal kamu lakuin? Nah kan selalu pembicaraan kita juga konten yang kemarin itu kita juga tentang perasaan, psikologi perasaan. Yang ditanya tentang rasa. Aduh. Jadi tentang agama dosa. Semua di dunia ini dilakukan sah. Tanpa dosa. Pahala tanpa dosa.